Apa bedanya Bapa dengan Allah Bapa? Ya. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, akan membuat tausiah. Duduk manis para pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng, mukalap kaleng-kaleng, duduk manis, ya. Nggak ada pendeta manapun yang bisa menjelaskan bedanya Bapa dengan Allah Bapa. Jangan tafsir, pakailah ayat Alkitab. Si raja tafsir para doktor pendeta segitiga dan romo-romo Tritunggal sementara duduk manis dulu. Jangan membuat tafsir. Ya. Bedanya Bapa dan Allah Bapa harus pakai ayat Alkitab. Ya. Satu, kita bicara tentang Bapa atau the fathers, ya. Bapa adalah kiasan Yesus Allah, ya. Proverb, ya. Yohanes 16 ayat 25. Ya. Nggak bisa dibantah. Ya. Bapa adalah kiasan Yesus Allah, ya. Kapan? Ketika Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Namanya Yesus. Lukas 2 ayat 7, perhatikan baik-baik. Maka di surga, yang duduk di tahta surga adalah Allah yang roh, namanya Yesus. Nggak paham toh? Allah menjadi manusia, namanya Yesus. Di surga juga Allah yang roh, namanya Yesus, ya. Itu sebabnya Yesus berkata, namamu ya Allah engkau berikan kepadaku. Yohanes 17 ayat 12. Baca baik-baik. Yohanes 17 ayat 12. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya di surga lebih dulu Allah itu punya nama Yesus. Lalu ketika Allah ini menjadi manusia, nama itu, namamu ya Allah telah engkau berikan kepadaku, kata Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 12. Very clear toh? Jangan tafsir. Bapa, the Father, sebagai kiasan Yesus Allah yang roh. Kan di surga Allah itu roh, namanya Yesus, ya. Bapa sebagai kiasan Yesus Allah disebut oleh Yesus selama Yesus menjadi manusia fisik dari tahun 1 sampai 30 Masehi ditambah, nah ini dia yang Anda sering nggak paham, ditambah ketika Yesus sudah naik ke surga tapi belum duduk di tata surga yang disebut tubuh kemuliaan, ya. Tahun 33 sampai 66 Masehi, ya, ketika Yesus tubuh kemuliaan menurunkan kitab Wahyu. Jadi Bapa sebagai kiasan Yesus Allah, masanya atau tenggang waktunya adalah tahun 30 Masehi sampai 66 Masehi. Catat baik-baik. Bapa sebagai kiasan Yesus Allah tahun 30 Masehi sampai 66 Masehi. Ini para apologeter belajar duduk manis, ya. Kalian bengong aja gitu. Ya. 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 Itu sebabnya Wahyu 4 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 tidak pernah ada lagi disebut-sebut Bapa, sebab Yesus sudah duduk di tahta surga. Jika Anda bingung Wahyu 14 ayat 1, berarti kan jika Anda bingung Wahyu 14 ayat 1 bahwa mereka yang dimeteraikan di dahi mereka dengan namanya, nama Yesus berarti Kristen dong, ya. Dan nama Bapanya berarti Allah, nama Bapanya juga Yesus. Maksudnya adalah ke 144.000 orang itu adalah Yahudi Kristen. Ayat-ayat Alkitab tentang Bapa, the Father, sebagai kiasan Yesus Allah antara lain Yohanes 16 ayat 25, Yohanes 14 ayat 8, Yohanes 12 ayat 45, Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 4 ayat 23, 24, dan lain-lain. Bapa ini yang pengertian kedua, Bapa, the Father, juga merupakan panggilan untuk Allah khusus bangsa Yahudi. Yesaya 63 ayat 16. Orang-orang di luar Yahudi
termasuk di negara plus 62 dilarang memanggil Allah itu Bapa. Ya, Anda dosa, gitu. Bapa itu khusus panggilan untuk orang Yahudi. Yahudi memanggil Allah itu Bapa. Sampai hari ini boleh. Tapi kalian yang di plus 62 di seluruh jagat raya dilarang memanggil Allah itu Bapa. Itu khusus untuk orang Yahudi. Ya. Di dalam Yesaya 63 ayat 16. Ayat-ayat tentang Bapa the Father, yaitu yang merupakan panggilan untuk Allah khusus bagi orang Yahudi, antara lain 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, ini para pendeta Romo bingung ini. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Kan Bapa panggilan khusus untuk orang Yahudi. Siapa? Paulus kan orang Yahudi. Efesus 3 ayat 14. Dan semua Bapa, ya, the Father yang disebut-sebut dalam kitab tulisan para rasul, semua Bapa yang disebut oleh para rasul artinya panggilan untuk Allah. Kan semua rasul Yahudi, dia punya hak memanggil Allah itu Bapa. Sampai hari ini, yaitu Yahudi Kristen boleh memanggil Allah itu Bapa. Ya, di luar Yahudi tidak boleh. Jadi ada dua arti Bapa the Father, yaitu sebagai kiasan Yesus Allah dan sebagai panggilan untuk Allah khusus untuk orang Yahudi. Nomor 2, Allah Bapa, God the Father, ya. Bapa, Father 100% bukan Allah Bapa, bukan God the Father. Demikian pula sebaliknya Allah Bapa, God the Father 100% bukan Bapa, bukan the Father. 2 Petrus 1 ayat 17 dan 21 adalah penjelasan paling clear siapa itu Allah Bapa, God the Father. Allah Bapa, God the Father adalah yang maha mulia, ini kalau nggak salah lofty God, ya toh, yang bisa bersuara. Sedangkan Bapa the Father itu bisu, tidak bisa bersuara, sebab Bapa the Father itu kiasan Yesus Allah dan cuman panggilan orang Yahudi kepada Allah. Cara membedakan Bapa dan Allah Bapa. Mudah sekali membedakan antara Bapa the Father dan Allah Bapa, God the Father. 1, ya, kalau Bapa itu bisu. Bapa itu bisu, tidak bisa bersuara, tidak bisa berbicara. Yohanes 5 ayat 37. Kalau saya mengatakan Bapa itu bisu, ada ayatnya. Yohanes 5 ayat 37. Sedangkan Allah Bapa, ya, God the Father itu bisa bersuara dan bisa bicara. 2 Petrus 1 ayat 17. Apa suaranya? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu yang bersuara Allah Bapa, bukan Bapa, bukan. Nomor 2, kalau Bapa itu cuman kiasan dan panggilan, sedangkan Allah Bapa adalah Roh Kudus Allah, Holy Spirit of God. Efesus 4 ayat 30, ya. Efesus 4 ayat 30. Bapa itu cuman sementara, cuman tahun 30 sampai 66 Masehi, sedangkan Allah Bapa, Roh Kudus, Roh Yesus adalah Alfa Omega, abadi selamanya. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6. Kisah 3 ayat 2 menulis, berkatalah Roh Kudus. Berarti Allah Bapa yang bisa berkata-kata dan bisa bersuara adalah Roh Kudus. Link 2 Petrus 1 ayat 17 dan 21. Ingat, Bapa itu bisu. Kalau Allah Bapa bisa bersuara, bisa berkata-kata. Allah Bapa adalah Roh Kudus, Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Bapa itu temporary, udah nggak ada sekarang Bapa, ya. Kalau Allah Bapa itu abadi selamanya. Ayat Alkitab tentang Allah Bapa misalnya 1 Korintus 15 ayat 24, 2 Petrus 1 ayat 17, 1 Tesalonika 1 ayat 1, 2 Tesalonika 1 ayat 1, 1 Timotius 1 ayat 2, dan lain-lain. Konsekuensi para penyembah Bapa. Sedetik pun Bapa, the Father, tidak pernah disembah sebagai Allah. Tidak pernah ada orang nyembah Bapa di Alkitab, ya. Yahudi saja mengakui Bapa kami satu, yaitu Allah.
Yohanes 8 ayat 41. Tapi aneh ya, para bidater, para sesater ya toh, para bejater ya toh. Ayat itu dibalik oleh para Tritunggal dan segitiga menjadi Allah kami satu yaitu Bapa. Kan mestinya Bapa kami satu yaitu Allah, yang disembah itu Allah, betul. Dibalik oleh orang-orang Katolik Protestan ya toh. Dibalik menjadi Allah kami satu yaitu Bapa. Makanya Katolik and the Gang, Protestan and the Gang, yang disembah Bapa bukan Allah. Ya. Yesus mengatakan jika Allah adalah Bapamu. Yesus tidak pernah mengatakan jika Bapa adalah Allahmu. Yohanes 8 ayat 42. Jika Anda masih menyembah Bapa sebagai Allah-alahan kalian, maka ini konsekuensinya. 1. Iblis Bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Yesus menghardik dengan sangat keras bagi para penyembah Bapa sebagai Allah-alahan mereka, yaitu dengan menghardik iblis Bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Kedua, kalian mati dalam dosamu jika masih saja menolak bahwa akulah dia, akulah Allah itu, Yesus Allah itu Anda tolak, dan Anda masih menyembah Bapa sebagai Allah. Maka Yesus dengan sangat tegas mengatakan, kamu mati dalam dosamu, otomatis ke neraka. Ya, para Tritunggaler segitiga. 3. Kambing terkutuk. Matius 25 ayat 41. Ya, yang menolak Yesus Allah tetapi paling kenceng teriak-teriak Yesus Tuhan, Yesus juru selamat. Ya, semua umat Protestan melakukan itu, semua umat segitiga Tritunggal melakukan itu. Kenceng banget teriak Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus juru selamat, tetapi menolak Yesus Allah. Anda disebut kambing terkutuk. Yesus berkata di dalam Matius 25 ayat 41, "Hei orang-orang terkutuk ke neraka bersama iblis dan setan-setannya." Ya, kemudian yang keempat, musuh di dalam Harmagedon. Kelak di dalam perang Harmagedon ya, para penyembah Bapa iblis akan menjadi musuh anak domba. Di dalam perang Harmagedon, Wahyu 16 ayat 16, Wahyu 17 ayat 14. Ya, Anda akan menjadi 666 dan Babel besar. Anda yang masih bingung 666 itu siapa, ya kalian para penyembah Bapa itu ya. Itulah 666, very clear dengan tanda di tangan dan di jidat ya. Ya, Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 dan Wahyu 17 ayat 5. Salam Pendeta TD. Jadi clear Bapak Ibu Saudara ya. Penjelasan saya very clear ya. Dengerin baik-baik ya, duduk manis karena suhu menjelaskan ini. Tidak ada satupun di negara ini yang bisa menjelaskan tentang bedanya Bapa dan Allah Bapa. Ayat Alkitab very clear, yang diperlukan adalah Anda menyembah Yesus supaya Anda dibuka pikiranmu mengerti kitab suci. Kalau kalian menolak Yesus Allah, mustahil kamu bisa paham Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.